Halo Travelmate, sekarang aku lagi di Pantai Balangan. Kemarin-kemarin aku udah ke Pantai Pandawa, terus Pantai Padang-Padang, dan sekarang ke Pantai Balangan. Jadi di Pantai Balangan ini ada dua jalur, dan jalur untuk ke tebingnya dan jalur ke pantainya. Sekarang aku lagi di tebingnya, dan tenang aja aku bakal bahas keseluruhan dari Pantai Balangan, dari masuknya berapa, terus aku ngapain aja di Pantai Balangan, kita bisa ngapain aja di Pantai Balangan. Tonton terus sampai habis ya. Kamu bisa like dan share video ini di sosial media kamu. Kamu bisa subscribe channel ini untuk gabung jadi travel mates aku. Kamu juga bisa komen di kolom komentar kemana kita selanjutnya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kamu jadi orang pertama yang ikut jalan bareng aku. So mates, sekarang lagi jam 1 siang. Entah kenapa aku lagi seneng aja ke pantai siang-siang. Kalau di kamera itu bagus aja kelihatannya. Kali ini aku lagi perjalanan ke Pantai Balangan. Dari Denpasar ke Pantai Balangan butuh sekitar 50 menit atau 26 km. Untuk masuk ke Pantai Balangan, kita ngelewatin jalan Pantai Balangan. Walaupun jalan menuju pantainya masuk banget, tapi di sepanjang jalan ini banyak berjajar penginapan-penginapan, guest house. Jadi nggak sulit deh buat nyari penginapan dekat Pantai Balangan. Rumah warga sepanjang jalan Pantai Balangan banyak yang dijadikan penginapan juga. Jadi semakin banyak deh pilihan buat nginep. Di Pantai Balangan cukup 5.000 aja udah bisa masuk dan parkir. Nah, ketika kita masuk itu ada 2 jalur gitu loh. Ini bukan lagi gempa ya mates, ini cuma lagi shaking. Maaf kalau nontonnya agak pusing. Anyways, belok kiri ada jalur langsung ke pantai. Kalau belok kanan ada view tebing. View tebing ini biasanya dipakai buat foto-foto gitu loh, kayak selfie, pre-wedding, syuting FTV. Di sini tebing yang paling umum dipakai buat foto-foto. Rasanya tuh kayak apa ya? Kayak belum sah gitu loh ke Bali kalau belum fotoan di sini. Terus ada juga sisi view tebing yang lain. Nah, kamu lihat di sana. Di sana view-nya ada semacam resort. Nah, ini view kebalikannya kalau kita lagi di resortnya. Ini La Jolla Biu-Biu Resort. Kamu bisa request di kolom komentar ya kalau mau review La Jolla Biu-Biu. Tapi kalau nggak ada yang request ya aku nggak bakal review. Oke, balik lagi ke Pantai Balangan. Di sini aku parkir di depan rumah warga. FYI, rumah warga ini juga udah jadi penginapan ya. Jadi it's okay kalau kamu parkir di depan rumahnya, asal jangan parkir di depan pintu. Nanti yang punya rumah nggak bisa keluar masuk lagi. Ayam. Jadi sini memang ada daerah pemukiman warga gitu loh, jadi ada ayam, sapi kadang-kadang. Cuman untuk aksesnya itu ke pantainya itu ke sana. Kalau untuk tebingnya itu di sana, jadi memang ada 2 aja. Nah, ini aksesnya loh, jadi kita turun tangga gitu. Lumayan sih banyak anak tangganya, dia bakal capek, nggak apa-apa. Sekarang kita turun ya. Ya.
Jadi aku udah nyampe bawah. Memang tempatnya itu agak curam gitu sih, tangga anak tangganya itu banyak banget. Cuman kita emang harus hati-hati gitu loh. Oke. Ya, ini pantainya. Agak sepi sih, efek pandemi kali ya. Ya, lagi kondisi kayak gini, Pantai Balangan berasa kayak pantai pribadi. Jadi aku bebas ngapa-ngapain, bisa main pesawat-pesawatan. Untung sepi. Bisa main Naruto-Narutoan. Tuh kan pecicilan sih. Oh iya, di sini juga tersedia sunbed loh. Cukup sewa 50.000, kamu bisa pakai sunbed sepuasnya. Itu in case kalau kamu mau tahu harga sunbednya ya. Soalnya kalau buat aku sih sunbed segitu masih agak mahal. Tips nongkrong di Pantai Balangan biar lebih murah. Ini dia, nongkrong di warungnya. Yap. Di Pantai Balangan ini sudah terkenal dengan warungnya tingkatnya yang berjejer rapi. Ada puluhan warung yang berjejer di sini kalau nggak salah. Kamu bisa pilih salah satu warung, nongkrong di sana sepuasnya dan beli minum dan makan. Jatuhnya masih murah loh. Mana teduhan lagi, enak, adem. Jadi warung-warung sih sini tersedia sih. Hari ini memang panasnya nyelekit banget. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 3. Jam 3 malah lagi panas-panasnya lagi di pantai kan. Tapi nggak perlu khawatir, kenapa? Karena kayak yang aku jelasin tadi, warung-warungnya itu di sini tuh tersedia banyak gitu loh. Jadi kalau kamu misalnya mau cari minuman atau pas kamu lapar, cari makan itu tuh gampang banget. Ini terfasilitas. Terus pantainya juga di sini bersih banget, bagus banget. Dan posisi aku ini langsung menghadap pantai di sana gitu loh. Jadi menghadap pantai, aku duduknya itu warung langsung ke pantai gitu loh. Jadi ya sekalian lihat pemandangan. Tapi nanti mungkin agak sorean aku bakal ke pantainya ke laut. Bakalan explore biasanya. Aku bakal liatin. Aku beli es kelapa muda, harganya 25.000. Es kelapa mudanya juga bukan kaleng-kaleng nih, Mats. Es kelapa mudanya itu otentik, asli dari pohonnya, langsung dipotong-potong di depan mataku. Ini kok bisa bukan? Aku minum ya. Ternyata kurang es. Ada es. Sekarang di Pantai Balangan lagi surut sih. Jadi banyak karang-karang yang timbul gitu. Kayak ada kawah-kawah kayak lagi di bulan. Banyak hewan-hewan laut yang muncul kayak bintang laut, omang-omang. Omong-omong apaan sih? Kayak keong tapi yang di air gitu loh. Tahu kan ya? Kepiting kecil, laba-laba laut. Aku sempat jalan ke tengah dikit, air lautnya bersih banget. Tuh, lihat. Jernih banget kan? Nggak ada sampah juga. Suka deh kalau lihat yang kayak gini. Ini lagi agak surut sih sekarang. Jadi rumput lautnya, lumut-lumutnya, karang-karangnya tuh kelihatan semua sih. Belakangnya kayak gitu. Oh ya, jangan lupa cek TikTok aku di Danen Arjana dan mampir ke IG aku di Danen Arjana ya, mates. Jadi itu aja untuk jalan-jalan kali ini di Pantai Balangan. Jadi itu aku habis 5.000 itu untuk masuknya, itu termasuk bilang pakai. Terus habis itu aku beli es kelapa muda itu 25.000, totalnya jadi 30.000.
untuk gabung Travel Match aku, kamu bisa klik tombol subscribe, dan itu untuk referensi liburan kamu bisa cek dua video. Sampai ketemu di video selanjutnya.